Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Nama saya Anissa Nur Hanifah dengan nomor NIM 352310367, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua topik penting dalam perkembangan sistem informasi, yaitu perbedaan e-business versus e-commerce, serta penerapan metode SDLC Waterfall. Mari kita bahas topik pertama. Pengertian e-business. E-business adalah seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mendukung proses bisnis perusahaan, baik yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, maupun operasional internal perusahaan. Sedangkan e-commerce sendiri adalah kegiatan jual beli produk atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet, mulai dari proses pemesanan, pembayaran, hingga transaksi antara penjual dan pembeli. Banyak orang mengira e-commerce dan e-business adalah hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Sederhananya, e-commerce berfokus pada transaksi jual beli uang dan barang antar perusahaan dengan pelanggan secara online. Sedangkan e-business cakupannya jauh lebih luas, mencakup seluruh proses digital bisnis, termasuk manajemen rantai pasok, produksi, hingga pengelola SDM internal perusahaan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. E-commerce sangat unggul dalam memotong rantai distribusi toko fisik sehingga jangkauannya global, namun rentan isu keamanan data. Di sisi lain, e-business membuat operasional internal jauh lebih efektif karena data terintegrasi secara real-time, tetapi membutuhkan investasi teknologi dan pelatihan SDM yang tidak murah di awal. Contoh nyata e-commerce yang sering kita gunakan adalah Shopee, Tokopedia, atau Lazada, di mana terjadi transaksi jual beli langsung. Sementara, contoh e-business adalah penerapan sistem ERP atau Enterprise Research Planning, seperti SAP atau Oracle. Sekarang kita beralih ke topik kedua, yaitu SLDC, metode waterfall. Metode ini adalah salah satu model pengembangan sistem informasi tertua yang paling terstruktur. Disebut waterfall atau air terjun, karena setiap tahapan harus diselesaikan secara berurutan satu persatu, dan tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya sebelum tahap tersebut selesai. Selanjutnya ada tahapan model waterfall. Proses ini dimulai dari requirements analysis untuk mendata apa saja kebutuhan sistem. Kemudian masuk ke sistem desain untuk membuat blueprint arsitektur sistem. Langkah ketiga adalah implementation, yaitu proses coding oleh programmer. Setelah aplikasi jadi, masuk ke tahap testing untuk memastikan tidak ada error. Dan terakhir adalah maintenance, untuk merawat sistem agar tetap berjalan normal. Selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan contoh aplikasi. Kelebihan utama waterfall adalah dokumentasinya yang sangat rapi dan jadwal pekerjaannya yang jelas. Namun kekurangannya adalah sifatnya yang kaku. Jika ada perubahan kebutuhan di tengah jalan, proyek harus diulang dari awal. Contoh aplikasi yang sangat cocok menggunakan metode ini adalah sistem informasi penggajian karyawan atau payroll, karena aturan perhitungan gaji sudah pasti dan jarang berubah secara mendadak. Kesimpulannya, pemahaman mengenai infrastruktur bisnis digital dan metodologi perancangan sistem seperti waterfall adalah fondasi penting bagi kita sebagai calon engineer dalam merancang sistem informasi yang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah materi. Sampai jumpa di proyek presentasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.